Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Pengantar tata hukum Indonesia kelas A ya. Oke, ini baru pertama sepertinya tatap muka karena 2 pekan yang lalu kita masih Zoom, pekan kemarin itu perkuliahan diliburkan. Oke, hari ini saya akan coba mengulang sedikit apa pertemuan pertama. Jadi ini hitungannya pertemuan kedua, dan nanti saya coba mengulang sedikit apa yang ada di pertemuan pertama. Lalu kita akan lanjut ke pertemuan kedua, materi pertemuan kedua. Open learning ini sudah masuk belum ya? Belum. Oke. Sepertinya kemarin itu ada kendala di universitas, jadi saya juga mau share, ternyata tidak bisa. Jadi nanti coba saya habis kelas ini saya coba share nanti. Mudah-mudahan sudah bisa. Lalu ingat lagi tata cara aturan main di kelas ini. Anda hukum, kalian harus berbeda sama anak yang lain. Kalau kalian sama dengan anak hukum, apa lain beda? Apa gunanya? Dalam hal apa? Dalam hal aturan. Aturan di kelas saya sudah buka, ada yang ngobrol. Silakan ngobrol pakai chat atau kalian keluar ngobrol dari luar. Saya tidak masalah kalian mau main HP, mau apa, silakan, asal tidak mengganggu kenyamanan di kelas ini. Tidak mengganggu kenyamanan di kelas ini. Kalian ngobrol itu mengganggu teman kalian yang mau belajar. Begitu juga yang terlambat ini mengganggu teman yang mau belajar. Maka saya beri batas waktu 15 menit. Itu sudah terlambat ya, kalian datang sudah bikin malu sebenarnya, sudah terlambat. Tetapi kalau sampai 15 menit saya tutup, tidak lagi saya buka. Tidak diperkenankan untuk masuk, gitu ya. Saya kemana nation? Kalau kalian terlambat, itu sebenarnya ya, saya beri waktu terlambat 15 menit. Begitu juga saya, kalau saya terlambat lebih dari 15 menit, kalian boleh absen, tapi saya tidak usah masuk kelas. Kalian tetap bisa absen. Jadi absen yang ambil bukan saya, tapi PJ kelasnya silakan diambil. Lalu kalau terlambat lebih dari 15 menit, saya ke kalian juga berhak untuk meninggalkan ruangan. Begitu juga aturan saya, kalau kalian terlambat 15 menit, kalian tidak diperkenankan untuk masuk kelas. Oke. Jadi nanti kita lihat ya, jam lebih 15 menit saya ngobrol-ngobrol dulu aja, karena pasti ada yang terlambat dan itu mengganggu konsentrasi saya dan Anda. Gitu ya. Kenapa? Karena kalian anak hukum, bukan anak fakultas sebelah. Anak hukum itulah yang nomor 1 menerapkan aturan atas dirinya sendiri. Untuk yang telat-telat, saya biasanya compare rumahnya di mana. Yang telat-telat tadi saya tanya, ada nggak rumahnya lebih jauh dari saya? Rumah saya di Tenggarong, butuh 1 jam ke sini. Saya ada hadir di kampus ini jam 7. Saya berangkat jam 6 kurang 5 tadi dari rumah saya. Itu ya, jadi kalau ada yang telat, saya ketawa. Saya potensi telat, karena saya ini macet. Saya sengaja menghindari macet di sini kalau jam-jam dari gunung. Saya di gunung ini macet, kalau jam-jam ya seperti jam 7. Kalau saya berangkat agak terlambat sedikit, saya akan macet di situ. Belum lagi macet di naik lift ini, butuh waktu panjang ternyata kalau lagi ramai. Saya jadi kompet kan saudara. Saya beri waktu 15 menit. Kalau itu masih tidak dilaksanakan juga, saya nggak tahu lagi. Itu bukan hukum. Kenapa dia tidak taat aturan? Wah, saya terlambat banget ya udah. Sadar diri aja nggak usah masuk. Jadi, oke. Baik, pekan kemarin kita di 2 pekan yang lalu kita belajar tentang pengantar tata hukum. Kita sudah mengantar tata hukum Indonesia dan
manfaat istilah, manfaat dan perbandingan. Kemarin tidak selesai di sini, saya akan tambah sedikit. Ini kemarin kita bicara tentang law, droit, ref, atau kita di Indonesia sebut dengan hukum. Ada lex, istilah bahasa Belanda, jadi bahasa Latin. Wet, contohnya adalah wet book, ref. Ada law di Prancis, ada sama, kalau di Inggris tetap law. Inggris tidak membedakan makna hukum dan perundang-undangan, tetap sama. Di Indonesia, di bahasa Jerman, itu biasa. Ini kemarin terang tentang hukum, tentang hukum Islam. Kenapa ada bicara tentang hukum Islam, Pak? Ini kan fakultas hukum, bukan fakultas hukum Islam. Nanti di bawah saya akan bicara, masuk sampai jarak. Lalu kita akan ketemu mata kuliah PIH, saudara mengambil mata kuliah PIH sama Prof Harun. Yes, kalau Prof Harun mungkin seluruhnya akan Zoom karena beliau berbesar di Sini di Solo. Jadi kami sengaja meminta beberapa guru besar agar kalian punya interaksi itu dengan guru besar, mengajarkan tentang pengantar ilmu hukum. Nanti saya akan bicara tentang pengantar tata hukum Indonesia. Udah hukum spesifikkan di Indonesia. Ada kata-kata. Kata ini berarti nanti saya akan bicara tentang satu sistem hukum. Caranya langsung ke sini saja. Indonesia kita akan bicara tentang hukum positif. Kalau di PIH saudara bisa bicara hukum positif dan hukum yang kita citakan. Ada hukum yang bagusnya itu hukumnya begini. Oh, tapi hukum yang saat ini berlaku baru ini. Nah, yang kita pelajari di pengantar tata hukum Indonesia adalah hukum yang sudah berlaku, bukan hukum yang kita cita-citakan. Apa hukum yang berlaku ya saat ini, aturan yang ada. Sebelum saya masuk kelas ini di ospek kemarin, saya mencita-citakan ada aturan tentang kelas saya. Oh, kalau terlambat begini, kalau aturan dapat begini. Itu hukum yang saya cita-citakan. Ketika ketemu saudara, lalu kita tentukan sama-sama, saat itulah hukumnya berubah jadi ius constitutum, hukum yang berlaku. Oke, sekali lagi saya mengucapkan kata positif ini, saya sudah sampaikan kemarin dalam kesempatan Zoom. Hukum positif ini bukan berarti hukum yang baik, ya. Positif lawannya buruk, gitu. Positif negatif itu buruk, bukan. Positif itu bermakna ada, dan negatif itu hukumnya belum ada, belum diakui. Hukum baru mau dibentuk, sudah ada di DPR, sudah dibahas. Kita menggunakan istilahnya RUU, rancangan undang-undang. Maka itu hukumnya belum ada. Tidak disebut hukum negatif, tapi kita tidak menyebutnya. Hukum yang ada saja baru kita sebut sebagai hukum positif. Hukum yang sudah berlaku, sudah ditetapkan oleh siapa yang menetapkan undang-undang? Pelajaran KKN, SMA. Siapa yang menetapkan undang-undang? DPR. Persetujuan siapa undang-undang itu? Saya tahu. Undang-undang adalah produk legislatif. Siapa yang menetapkan undang-undang Indonesia? Nah, melupakan pelajaran yang ada di padu. Saya jamin, saya kadang pernah menemukan pelajaran ini itu di SD dan SMP, saudara. Yang menetapkan undang-undang itu adalah DPR bersama Presiden. Ya. Oke, ketika sudah ditetapkan saat itulah diundangkan, apakah langsung berlaku? Tidak. Presiden diberi waktu 30 hari mau mengundangkan, atau kalau tidak juga diundangkan maksudnya dimasukkan ke dalam lembaran negara, dicatatkan,
diberi nomor dan sebagainya. 30 hari diberi waktu kepada presiden. Apabila 30 hari presiden tidak memenuhinya, maka secara otomatis undang-undang yang sudah tadi disepakati itu berubah jadi tetap positif. Jadi positifnya kapan? Ketika sudah diundangkan oleh presiden dalam lembaran negara, atau 30 hari presiden tidak melakukan pengundangan itu, yang secara otomatis berubah jadi hukum positif. Mana PJ kelasnya sudah dapat perhatian? PJ kelasnya tadi ada? Sudah dapat? Oke. Kayak gitu ya, ada rombongan masuk, pintu tadi tertutup, sekarang pintunya terbuka dan rombongannya cuek saja. Nah, kita belajar etika orang hukum sana. Yang tadi baru masuk keluar lagi, ya pintunya ditutup dulu. Apa gunanya saudara belajar hukum kalau tidak tahu aturan? Ini juga hambat. Pintunya nggak ditutup, sudah dibuka. Bapak ini ngajarin, Mbak di depan yang dikosongkan. Bapak ini ngatur bikin aturan. Karena yang kelas 1, saya melatih saudara untuk punya disiplin yang tinggi. Karena banyak lulusan dari fakultas hukum di mana saja di Indonesia itu buahnya ternyata bukan jadi orang baik. Koruptor yang banyak itu juga orang. Kenapa? Dia tahu aturan tapi dia tidak punya mental yang baik terhadap aturan. Maka percuma, tadi saya sampaikan, percuma nanti saudara jadi hukum, tapi kelakuan saudara adalah melanggar hukum. Gitu ya. Saya memang orangnya agak ketat masalah begininya. Sekali lagi, ini yang disebut suatu hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Berlaku ada karena dia sudah diberlakukan, atau nanti kita temukan ada hukum yang disebut hukum adat. Dia hukum yang berlaku juga. Tapi lebih spesifik istilah hukum positif ini dirujuk kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena kita bisa merujuk mana yang memberlakukannya, kapan diberlakukannya, dasar pemberlakuannya apa, bagaimana berlakunya, kepada siapa berlakunya, sampai kapan peraturan itu berlaku, bla 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 bla. Kok banyak Pak? Itu yang saya pelajari selama 4 tahun ke depan. Aduh, kayaknya susah Pak, ya udah tidak ada jurusan gitu ya. Sebelum saudara menyesal tuh di sini. Belajar hukum itu begitu. Hukum positif adalah putusan hukum mengenai hidup kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat, disebut dengan pemerintah, berlaku untuk masyarakat tertentu. Ya, nanti kita spesifik aturan hukum itu berlaku buat siapa? Berlaku pada masyarakat tertentu yang terbatas pada tempat dan waktu. Kalau diberlakukan saat ini, maka apa yang terjadi dahulu pada dasarnya tidak bisa dikenakan aturan. Apa yang dibataskan? Oh, jadi sekarang ini ada undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana baru yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR, ditetapkan pada 2022, diundangkan di akhir 2022, diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang-undang ini sudah diundangkan, sudah ditetapkan, sudah diundangkan. Tapi dalam undang-undang itu mengatakan satu kata, undang-undang ini akan berlaku 3 tahun dari diundangkannya. Jadi tanggalnya dimundurkan 3 tahun. Kenapa? Agar selama 3 tahun itu ada persiapan perubahan pendidikan dan sebagainya, agar siap undang-undang itu ketika 3 tahun habis waktunya, dia sudah ready digunakan. Sebentar. Oke, Mbak, saudara sudah terlambat. Pas 15 menit saya masih berikan waktu. 1 menit lagi saudara tidak saya buka pintu. Oke, silakan. Jangan pernah terlambat. Oke.
Oke, sekarang 4746. Jadi jangan ada yang bisa masuk lagi ya. Sampai di sini, kemarin saya bahas bagi stopnya sebenarnya sampai di sini di Zoom. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Itu kalian tidak tahu. Kalian sedang mengerti, tidak tahu, tidak paham, atau tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Sebenarnya saya tidak terlalu paham banget, Pak. Tapi saya tidak tahu juga apa yang mau ditanya. Tapi harapan saya saudara mengerti. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjut. Apa yang akan kita ketahui dalam mata kuliah ini? Pertama adalah hukum, bentuk dan isinya secara global di mata kuliah ini. Detailnya akan saudara temukan di judul mata kuliahnya masing-masing. Saya nanti akan masuk sesi hukum pidana. Misalnya, nanti saudara akan saya perkenalkan selama satu sesi ini bicara tentang hukum pidana, bentuk dan isinya secara global. Lalu detailnya seperti apa? Kapan dibahas? Di semester depan saudara akan mengambil mata kuliah hukum pidana. Hukum pidana yang mana? Hukum pidana yang spesifik dikatakan di sini yang berlaku di Indonesia. Kenapa? Ada yang dari Kaltara, ada di beberapa titik di Kaltara, di ranah perbatasan sana, itu ada rumah yang ruang tamunya itu ada di Indonesia, sedangkan dapurnya itu ada di Indonesia. Pertanyaan saya, kalau ada orang bawa senjata masuk ke rumah itu, di ruang tamu dia lihat ada orang di dapur, itu yang dia incar, dia tembak. Orang yang ditembak itu berada di dapur, meninggal dunia, berceceran darah di situ. Pertanyaannya, pelakunya berada di mana? Indonesia. Korbannya ada di mana? Indonesia. Hukum mana yang berlaku? Pertanyaan lebih spesifik sebelum hukuman yang berlaku. Pembunuhan itu terjadi di Indonesia atau di Malaysia? Di Indonesia atau Malaysia? Kan harus spesifik itu. Di mana dia? Di Indonesia. Pembunuhnya ada di Indonesia. Tapi apakah ada yang mati di Indonesia? Tidak. Yang matinya di mana? Malaysia. Jadi pembunuhannya di mana? Malaysia. Kalau di Malaysia, pembunuhnya ada di Malaysia? Indonesia. Di mana? Pembunuhan itu terjadi di mana? Itu nanti akan saudara pelajari di hukum pidana. Ya, itu spesifik yang detail itu nanti akan saudara pelajari di hukum pidana. Contoh juga dalam hukum pidana. Sekarang saya mengajar hukum pidana, jadi saya kasih contoh. Kalau ada di ruang kelas ini yang berkelahi, berantem gitu, lalu satu orangnya menusuk temannya, ya. Lalu yang tertusuk itu dibawa ke rumah sakit. Kejadian penusukan itu terjadi di hari Selasa tanggal 19 November 2023. Orang yang ditusuk tadi dirawat di rumah sakit Abdul Sarani selama 1 minggu. Setelah 1 minggu ternyata nyawanya tak tertolong, meninggal dunia. Pertanyaan saya, apakah ada terjadi pembunuhan? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, orang mati. Percobaan pembunuhan disebut percobaan kalau orangnya nggak mati. Kalau saudara tusuk, ternyata orangnya punya ilmu kebal, gitu. Atau saudara tusuk tapi dia sempat dirawat di rumah sakit, dia tidak mati. Itu namanya percobaan pembunuhan. Yang tadi itu pembunuhan bukan? Pembunuhan? Kalau anggaplah itu ada pembunuhan. Kita anggap dulu. Kapan terjadinya pembunuhan? Selasa tanggal 19 September 2023. Apakah pada tanggal itu ada orang yang mati? Tidak. Matinya kapan?
seminggu berikutnya, apakah ada penusukan saat itu? Tidak. Jadi pembunuhannya sekarang apa pembunuhan? Sekarang. Orangnya udah mati. Syarat pasal pembunuhan itu adalah ada menghilangkan nyawa orang lain. Apakah tanggal 19 September hari Selasa itu ada nyawa yang hilang? Tidak. Kalau nggak ada berarti bukan pembunuhan. Tapi kan ada mati. Orang yang dia tusuk, dia mati seminggu lagi. Tugas saya hanya mengantarkan saudara pusing dan tertarik dengan orang hukum begitu. Karena kadang banyak, gini ya, saya mengklarifikasi dulu. Banyak orang beranggapan hukum itu belajar menghafal sesuatu. Bukan. Orang hukum itu belajar logika. Makanya keras bawa otaknya, begitu. Karena kalau menghafal, itu ada di HP saudara. Google itu lebih paham tentang pasal dibanding saudara, dibanding saya. Saya cari pasal ini di mana? Di Google. Googling saja. Kan? Simple. Tapi kita punya otak yang berbeda dengan cara berpikirnya. Walaupun nanti entah kalau ada artificial intelligence yang lain sama dengan kita menganalisis sesuatu. Tapi kemarin ada bahasannya. Orang hukum itu tidak akan tergantikan. Orang hukum dan beberapa orang itu tidak akan tergantikan oleh artificial intelligence. Kenapa? Cara berpikirnya berbeda. Nah, kita berpikir atas sesuatu. Oleh karena itu kalau dibawa otaknya di ruang ya. Bukan menghafal. Bukan ngapalin ini. Anda sudah terlambat dan bisa masuk ya. Baik, kita akan bicara logika. Itu kan logika. Matinya di mana, tempatnya mana, kapan kematiannya, itu logika. Kalau logika dia butuh dasar berpikirnya. Jangan seenaknya saja berpikir begitu. Oleh karena itu dasarnya di mana? Ya dipelajari di sini. Apakah perlu dihafal pada dasarnya? Tidak. Kalian butuh, kalian cari. Tapi kalau kalian terbiasa, nanti kalian saudara menghafal sendiri. Oh sebenarnya pembunuhan itu. Sampai sekarang saya tidak hafal pasal pembunuhan itu apa. Tapi saya tahu masuk pasal ini pembunuhan itu begini dan begini. Sehingga ini yang disebut pembunuhan. Bukan karena saya hafal detail lebih kata-katanya, tidak. Tapi karena saya tahu alur berpikirnya di pasal pidana misalnya. Itu ada pembedaan terhadap pembunuhan dan penganiayaan berakibat mati. Prosesnya sama saja yang mati. Ya. Apa bedanya? Kalau pembunuhan itu logikanya adalah orang yang membunuh itu sengaja atau setidak-tidaknya tahu kalau yang dia lakukan itu akan mengakibatkan orang lain mati. Kalau saya mengangkat mbak ini, lalu saya lemparkan ke bawah sana, lalu saya mengatakan, ya di lantai 6 ini, lalu saya katakan, saya tidak menduga kalau dia jatuh itu mati. Maka tidak ada yang diterima. Kenapa? Karena saya patut diduga kalau saya waras, tahu kalau orang loncat di lantai 6 itu mau coba? Enggak ada. Tapi kalau ada saya tiba-tiba memukul kembali sekali, apakah patut diduga pukulan saya mengakibatkan dia mati? Tidak. Saya memukul itu tidak akan punya niat untuk menghabisi nyawa sekali pukul. Kalau saya mau bunuh, saya pakai tusukan, pakai yang lain. Tapi kalau tangan kosong, itu patut diduga seseorang itu tidak akan mati dengan pukulan itu. Ya, melakukan sesuatu yang secara niat maupun pengetahuan itu tidak mengakibatkan mati, itu tidak dikenakan pasal pembunuhan. Tapi kalau ternyata setelah saya pukul, mbak ini oleh belum jatuh di belakang, terus kepalanya menghantam suatu kapak dan mati. Matinya bukan karena saya pukul, tapi karena dia setelah saya pukul dia oleh dan sebagainya lalu mati. Saat itulah disebut penganiayaan berakibat. Bapak ini kebanyakan nonton Tom and Jerry. Mungkin saja terjadi. Atau saya waktu kecil tuh suka nonton Final Destination. Yang pernah nonton cerita tentang mati itulah ya. Pokoknya matinya nggak sengaja itu.
orang mati lagi di kelas kayak gini mati, apalah lagi belajar mati, pokoknya mati lah. Nah, kebanyakan itu pasangan berkaitan dengan penganiayaan, berakibat. Itu nanti kita akan belajar yang begitu-begitu. Perbuatan apa yang dilarang dan apa yang harus, apa yang boleh. Beda ya, dilarang, harus, dan boleh. Kalau dalam hukum Islam, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang mubah, boleh dilakukan. Walaupun nanti kalau dalam hukum Indonesia mengenal 3 itu saja, tidak mengenal makruh dan sunnah. Jadi pada dasarnya nanti makruh dan sunnah itu baik bisa dimasukkan sebagai bentuk bukan hukum, tapi sebagai bentuk etika. Bentuk etika. Tidak ada larangan sebenarnya, tapi terkadang itu lebih karena. Ada juga yang tidak tertulis larangannya, tapi itu larangan. Contoh di kelas ini saya tidak mengatakan kalian begini, saya memperbolehkan kalian makan makanan kecil di kelas ini. Tapi saya tidak memperkenankan, patut diduga, saya tidak akan memperkenankan saudara makan nasi padang lauknya jengkol dan pete di belakang sana. Kenapa? Karena itu akan merusak aroma satu ruangan ini. Begitu. Bukan masalah saudara makan, tapi aromanya yang ngomong. Gitu ya. Itu lebih karena. Tentukan hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat. Oke, macam-macam lembaga institusinya melaksanakan dan penegak hukum. Jadi ada orang tadi melakukan pembunuhan, siapa yang berhak? Oh, kalau ada orang melakukan pembunuhan berencana itu diancam dengan hukuman mati karena mbaknya misalnya tadi dibunuh mati. Apakah setiap orang punya hak untuk menuntut balas saja itu pacarnya? Seakan menuntut balas pada pelakunya, maka pelakunya itu menurut pasalnya diancam dengan hukuman mati, berarti berhak dibunuh. Itu tidak. Kita punya cara bagaimana menegakkan, walaupun ujungnya mungkin orang pelakunya tadi, pelaku pembunuhan tadi dibunuh, tapi kita harus menjalani step by step siapa yang boleh membunuh, bagaimana cara pembunuhan. Nanti kalian akan belajar di mata kuliah di akhir-akhir kalau mengambil peminatan pidana itu bagaimana cara melakukan hukuman mati. Itu belajar dalam hukum pemidanaan. Saudara akan bicara bagaimana melakukan hukuman mati. Apakah diracun? Apakah disetrum listrik? Ataukah dipenggal kepalanya? Ataukah digantung dan sebagainya? Atau ditembak dan sebagainya? Bagaimana kalau ditembak? Ya berapa di Indonesia ditembak? Tembak gimana caranya? Apakah datang? Dah selesai? Tidak. Oh ada begini, ada syarat ini, syarat ini dan begitu. Aturan mainnya itulah yang kita ingin tegakkan. Ketika ada hal yang dilarang atau diharuskan, lalu ia dilanggar, maka akan kita temukan proses penegakan atas pelanggaran itu. Saudara boleh masuk sampai terlambat maksimal 15 menit. Ketika tidak dipenuhi sudah 15 menit saudara belum masuk, lalu saudara masuk, ada penegakan yang dilakukan. Proses penegakan dilarang masuk. Itu kalau kelar. Jadi kalau di aturan-aturan yang sifatnya lebih luas, lebih kita akan temukan tidak semua orang berhak. Ya kalian sini mau parkiran, mau terobos itu kan dilarang untuk parkir ya. Ada ya? Atau katanya ada yang kalau parkir cuma sembarangan kompesit sama dengan parkir. Itu kan viral di TikTok ya. Sampai jadi street itu kita lihat. Tapi ya itu bentuk apa yang dilarang, apa yang diharuskan, apa yang konsekuensi itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Saudara wajib memenuhi kelas 85%, baik yang di open dan ini maupun hadir di kelas ini. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka saya yang berwenang melakukan penegakan hukumnya. Apa penegakan hukumnya? Saudara tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir. Nah, silakan coba kalau mau. Kalau pada sih bisa semua. Tapi nggak tahu biasa kuliah ada aja yang iseng ingin tidak masuk. Lalu tadi selain prosedur, nanti saudara akan ketemu mata kuliah yang kata depannya adalah acara.
Kata acara inilah yang menjadi dasar ada istilah buat seseorang namanya pengacara. Kita kenal dengan nama pengacara. Itu muncul bukan karena dia banyak acara, dia jalan-jalan, dia acara di mana-mana. Ada kata hukum acara. Hukum acara ini yang kita saudara temukan adalah hukum untuk menegakkan aturan yang hukum di nomor 2 dan 3 ini kita sebut istilah yang saudara bisa temukan buat saudara namanya hukum materi atau hukum yang sifatnya substansial. Material, hukum material atau hukum material sama aja lah. Tapi saya biasanya menggunakan kata material. Kenapa? Kalau material itu kayak bahan bangunan sebelah sana. Oke, ini hukum. Sedangkan yang ini hukum acara kita akan mengenalnya dengan nama hukum formil atau hukum yang sifatnya formalitas. Hukum yang mengatur tentang bagaimana apabila ada hak, ada kedudukan, ada kewajiban, ada yang dilarang, ada yang dilakukan sebaliknya. Contoh, misalnya mbaknya menikah, lalu suaminya sudah bertahun-tahun tidak memberikan nafkah kepada dia. Pada saat dia punya hak atas nafkah, kalau itu tidak dilakukan, bagaimana menuntutnya? Menuntutnya di sini menggunakan hukum acara. Hukum acara nanti setiap masing-masing bidang hukum nanti akan kita temukan hukum materialnya, substansi hukumnya, juga kita temukan hukum formilnya, cara. Misalnya saudara kehilangan barang kendaraan bermotor, apa yang saudara lakukan? Misalnya di parkiran saudara kehilangan motor saudara, apa yang saudara lakukan? Saya orangnya sabar aja pasti. Gimana caranya? Lapor kemana? Biasanya ke samping dulu, kan gitu ya. Jadi mau parkir tengah. Dan saya diarahkan ke polisi. Nah, proses itu adalah proses menegakkan hukum. Kalau pencurian namanya bagian dari hukum pidana. Oleh karena itu nanti diberi nama hukum acara pidana. Kalau saudara punya hutang piutang, ternyata orang yang saudara hutangi itu tidak mau membayar hutangnya, sudah bertahun-tahun, banyak terjadi seperti itu. Galak lagi waktu tidak. Nah, karena itu masuk dalam ranah hukum perdata, nanti namanya adalah hukum acara perdata. Kalau tadi ada pernikahan, lalu pernikahan setelah itu mau bercerai, salah satu perkara yang paling banyak di Indonesia adalah perkara perceraian. Kalau perceraian itu nanti kita harus lihat agamanya apa, itu menentukan hukum acara apa. Oh, agama ternyata penting. Iya, karena untuk menentukan pernikahannya itu agama apa, menentukan hukum acara apa yang nanti ditetapkan atas pasangan yang ingin bercerai tersebut. Sehingga aturan yang terbaru 2023 ini Mahkamah Agung melarang ada pencatatan nikah beda agama. Kenapa? Salah satu konsekuensinya menyusahkan di sini. Hukum acara apa yang mau dipakai oleh mereka ketika mau bercerai? Ada yang agamanya Katolik di sini? Katolik? Tidak ada. Dalam agama Katolik itu menurut hukum agamanya, sepanjang saya tahu ya, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan sampai Tuhan yang memisahkan sendiri. Maksudnya apa? Kematian. Jadi mereka dalam hukum agama Katolik itu tidak dikenal lembaga perceraian. Yang ada namanya pisah raja, pisah rumah. Tapi statusnya masih pernikahan. Tapi kalau di Indonesia untuk orang Katolik itu masih diperkenankan menurut negara, menurut agama Islam aja jadi. Menurut negara diperkenankan untuk melakukan perceraian nanti di pengadilan negeri. Sedangkan yang Muslim itu perceraiannya di pengadilan agama. Pengadilannya aja beda. Ada yang tahu ada negeri di Samarinda di mana? Orang Samarinda? Pengadilan negeri Samarinda di mana? Yami. Itu misalnya perceraian itu yang non Muslim. Sedangkan yang Muslim perceraiannya di pengadilan agama.
Ada yang pernah bercerai? Di mana pengajaran agama Samarinda? Di mana? Nah, saudara keluar ini ke kiri dulu, nanti di kanan jalan. Monggo yang mau bercerai di sana ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada hukum, kan kita kenal pelan-pelan. Ada istilah hukum formil, ada hukum material. Walaupun ini lebih ke arah materi, hukum PIH. Kenapa saya bahas? Karena ini berkaitan dengan beberapa hal dalam PTHI. Jadi nanti ada beberapa yang diulang di mata kuliah PIH dan PTHI secara simultan. Maksudnya kenapa mata kuliah ini berjalan berbarengan agar saudara mengetahuinya secara lengkap. Nanti saudara akan utuh mengetahui PTHI ketika saudara selesai belajar PIH pelan-pelan. Jadi sekali lagi mata kuliah ini mata kuliah pengantar, tidak akan berat, ringan-ringan saja. Kan masih pengantar, ya pengantar pun banyak yang lulus biasanya. Tapi saya minta saudara sebaiknya lulus, ingin lulus, karena sekali lagi ya saya garis bawah ya. Biasanya di kelas saya kalau yang ingin lulus itu akan lulus. Yang sering tidak lulus itu yang tidak ingin lulus. Sudah saya kasih ujian, nilainya 20, berarti kan dia tidak ingin lulus ya. Belum. Saya ingin pada kalian untuk semuanya lulus. Harapannya jangan ada yang tidak lulus. Tidak ingin lulus bagaimana? Salah satunya tidak memenuhi presensi, tidak memenuhi open learning, sebagainya. Kayak spesifik ada perbedaan sedikit belajar PTHI dan PIH. PTHI itu menguraikan kata-kata yang lebih saya gampangkan saja. Kita bicara tentang aturan lembaga di Indonesia spesifik. Sedangkan PIH belajar tentang hukum secara umum. Mau hukum yang di Indonesia, hukum di Amerika, ada satu kesamaan-kesamaan. Walaupun tentu ada bedanya. Nanti kita tahu bedanya di mana di materi agama. Di akhir pertemuan. Dasar-dasar ajaran hukum beda dengan hukum yang berlaku di Indonesia, spesifik di Indonesia. Sehingga pengantar ilmu hukum bukan pengantar ilmu hukum Indonesia, kan sedikit berbeda. Walaupun nanti yang banyak dibahas di PIH itu juga hukum yang ilmu hukum yang berlaku di Indonesia, karena ternyata nanti ada sedikit berbeda. Bagi yang di negara yang berbasis syariah, ilmu hukumnya akan berbasis ilmu hukum syariah, akan belajar usul fikih. Tapi karena kita ini program studinya adalah program studi yang Islami, nanti kami akan memperkenalkan saudara, mau yang muslim maupun non muslim, untuk belajar sedikit tentang ilmu hukum yang berbasis syariah. Saudara akan ketemu dengan dua mata kuliah, mau yang muslim mau yang non muslim. Jadi ini berbasis ilmu, bukan berbasis agama. Saudara akan ketemu dua mata kuliah, satu namanya usul fikih, satu lagi tafsir dan ayat-ayat hukum. Tafsir ayat hukum. Nah, jadi saudara nanti akan belajar itu sebagai seorang ilmuis. Ya, PIH itu belajar ilmu hukum secara umum. Jadi nanti saudara belajar itu pengertian konsep dasar. Begini, orang hukum itu salah satu ilmu yang harus dia punya, skill yang harus dia punya, kemampuan yang harus dia tunjukkan. Itu bukan menghafal, sekali lagi menghafal itu belakangan. Yang harus dimiliki itu adalah mampu mendefine konsep dan pengertian. Coba contoh. Meja itu apa? Meja itu apa? Benda. Apakah benda itu kalau saudara sebut benda itu pasti merujuk pada meja? Ya. Saya tanya, meja itu apa? Definisi pengertian dari meja. Ada yang tahu? Nah, kalau tidak tahu, ya kita semua tahu meja, Pak.
nggak bisa begitu dalam ilmu. Saudara harus define, menjelaskan, mendefinisikan meja itu seapa. Ada yang bisa? Meja? Mbak, yang meja itu kira-kira apa? Saudara tahu meja ya? Saya tidak cari perkara yang sulit ya, saya cari perkara yang gampang. Meja itu ya. Meja, gampang kan? Saudara tahu meja? Tahu. Yang mana meja itu? Ini Pak. Pasti kita tidak akan merujuk. Tapi pertanyaannya apa? Kalau ditanya meja itu apa? Memiliki rangka. Apakah semua yang memiliki rangka itu ada di meja? Ada kakinya. Saya punya rangka dan punya kaki. Apakah saya meja? Gitu. Mulai rumit. Mulai rumit. Apa itu meja? Ada yang tahu meja? Tahu Pak, ya itu Pak. Nah, orang hukum tidak bisa begitu. Orang hukum tidak bisa, ya itu Pak. Hukum pidana itu apa? Yang itu Pak. Tidak. Saudara harus punya mendefinisikan sesuatu. Konsep itu sesuatu itu apa? Contoh, ada nanti dalam PIH ya, namanya peristiwa. Peristiwa itu tidak sama dengan peristiwa hukum. Karena tidak semua peristiwa itu punya akibat hukum, sehingga yang disebut peristiwa hukum adalah peristiwa yang punya akibat hukum. Begitu, mendefinisikan sesuatu. Itu Bapak bisa, iya, bisa belajar. Saudara belum terlalu bisa, tidak apa-apa, pelatihan. Tapi saudara tahu ujungnya orang hukum itu harus bisa menjelaskan pengertian sesuatu dan konsep-konsep sesuatu. Yang disebut meja apa? Dulu orang mendefinisikan meja itu tempat nulis, tempat belajar, tempat nulis, tempatnya bangku, dia punya 4 kaki. Sekarang kaki itu ada 2, tidak lagi 4. Karena dulu kita belajar kursi itu, meja itu biasanya kakinya 4. Tapi ternyata sekarang definisinya ternyata bisa berubah juga, mengalir. Contoh, ada definisi tentang anak. Saya tanya, anak itu apa? Tahu anak ya? Kalian masih anak-anak? Saya tanya, yang usianya di bawah 18, ada katakan? Di bawah 18, di bawah 18, yang 18 ke atas. Ada? Saudara menurut hukum yang masih 18 ke bawah, belum 18, itu disebut anak. Ya, silakan anak kecil keluar. Itu masih belum anak, karena menurut pidana, kita bicara hukum pidana ya, yang hukum pidana yang disebut dewasa itu adanya hanya anak dan dewasa, ada remaja, istilah apa sih? Yang disebut sebagai anak adalah yang usianya di bawah 18 tahun. Gitu definisi. Oh, anak itu yang kecil begitu. Enggak, kita lihat definisi itu temukan di mana? Dalam undang-undang. Salah satu tempat menemukan pengertian ini di undang-undang atau dalam definisi para ahli. Saudara harus tahu. Jadi kalau mau anak, Mbak punya keluarga? Sudah berkeluarga? Mbak belum berkeluarga? Tidak punya orang tua? Oke, keluarga bukan? Jadi sudah berkeluarga? Sudah? Berarti nggak boleh nikah? Muter-muter gitu ya. Jadi kita mendefinisikan, saya tadi sengaja mendefinisikan berkeluarga itu punya keluarga. Tapi kan orang punya definisi lain, berkeluarga itu maksudnya sudah menjalin suatu definisinya. Jadi kadang banyak orang kita itu berdebat, oh begini, menurut saya begini. Ternyata terkadang perdebatan itu muncul karena pengertian dan definisinya tidak sama. Saudara mengira saudara dia cinta sama saudara, ternyata dia bilang tidak, temenan aja. Itu definisinya yang tidak sama. Jadi perhatian itu yang dia jemput, dia ajak macam-macam dikasih apa-apa itu menurut saudara cinta. Padahal kata dia temenan aja. Pahit ya.
Begitulah kadang kehidupannya. Itu namanya beda keyakinan. Saudara yakin iya, dia yakin tidak. Beda keyakinan. PIH juga memperkenalkan teori hukum secara umum. Nanti ada yang kita kenal dengan nama asas-asas hukum. Salah satu yang akan dipelajari di PTHI. Nanti asas hukum itu apa? Itu diperkenalkan di PIH. Asas hukumnya apa saja itu akan dipelajari di PTHI. Dalam hukum pidana asas hukumnya ini. Dalam hukum perdata asas hukumnya ini. Dalam hukum tata negara asas hukumnya begini. Masing-masing hukum punya terkadang asas hukum yang sama maupun asas hukum yang berbeda. Ada orang macam ini, dalam pidana itu berkaitan dengan korban. Korban disakiti. Kalau ada orang dilukai, dibunuh, dianiaya dan sebagainya, itu bisa dilaporkan ke polisi untuk tidak pidana. Karena apa? Ada proses menyakiti, ya, ada korbannya, ada perbuatan menyakiti. Cuma pertanyaannya, apakah ketika saudara disakiti pasangan saudara, pacar saudara, itu bisa dilaporkan ke polisi? Bisa. Tergantung bentuk apa ya. Kalau dilempar bola biliar, dibanting gitu. Ada seorang pasangan suami istri kan itu, istrinya dilempar bola biliar, dibanting dan sebagainya. Lalu mereka baik-baik saja. Tergantung bentuknya apa? Oh, Pak, dia menyakiti hati saya, Pak, dia meninggalkan saya demi dia yang lebih baik, Pak. Ya wajar ya, orang suruh cari yang lebih baik. Kata Pak Ustadz, carilah terus ya. Enggak gitu ya. Oke, kita belajar punya dasar. Intinya, dua mata kuliah ini akan merupakan dasar bagi siapa saja yang ingin belajar hukum. Orang fakultas sebelah itu bisa baca undang-undang, bisa. Dia bisa search undang-undang, bisa. Dia cari peraturannya, bisa. Terus apa bedanya dengan saudara? Jadi saya akan memisahkan istilah pengetahuan hukum dan ilmu hukum. Apa yang bisa didapat oleh mereka, orang di luar hukum, itu namanya pengetahuan hukum. Bagaimana cara bikin SIM, itu kan ada aturannya. Apakah yang tahu hanya tahu hukum? Tidak, mereka pun tahu. Tapi yang mereka pelajari itu namanya mengetahui tentang aturan itu adalah pengetahuan hukum. Itu yang saudara perlu camkan. Saudara tidak hanya pada level itu. Saudara belajar pengetahuan hukum. Tapi naik lagi levelnya, saudara belajar yang disebut dengan ilmu hukum. Apa itu ilmunya? Nah, kita akan pelan-pelan belajar. Jadi pastikan, saya ingin letakkan lagi, saudara naik level dari pengetahuan hukum menjadi ilmu hukum. Tidak semua hukum tetap kita tahu. Hukum terkait pengaturan hal tertentu mungkin ada orang yang lebih tahu, dan dia bukan orang hukum. Tapi kita punya sesuatu yang mereka tidak punya. Apa itu? Kita punya ilmu hukumnya. Ilmu hukum itu tidak sekedar undang-undang, tapi bagaimana cara membaca undang-undang. Undang-undang mana yang berlaku, untuk siapa dia berlaku, bagaimana keberlakuannya, bagaimana menegakkannya, bagaimana, inilah yang disebut sebagai lupa. Undang-undang itu sangat banyak, bagaimana lagi belajar ilmunya. Oleh karena itu yang perlu dikuasai anak hukum tidak harus 100% belajar pengetahuan hukum. Undang-undang sangat banyak dan saya tidak tahu, dan tidak penting untuk tahu. Undang-undang kebidanan terkait bidang itu, saya mungkin ada undang-undang yang mungkin saya tidak tahu, tapi saya tidak ingin tahu dan tidak butuh untuk tahu, karena saya tidak mengajar bidang hukum kesehatan itu.
tapi dasar-dasar ilmunya saya tahu. Oh, ilmu itu masuk kategori hukum apa? Nah, dalam kata hukum Indonesia ini nanti kita akan belajar itu kategori hukum apa, masuk ranah hukum apa, pengaturan bagaimana, asas-asasnya. Dari situ kita tahu asas-asasnya kira-kira tentang bidang itu begini. Itu yang dimiliki oleh sarjana. Ada pertanyaan? Dulu? Tidak. Oke, ada pertanyaan, silakan. Perkenalkan, nama saya Beril Marisan. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Ingin bertanya, Pak. Ya. Misalnya kita dibegal dan Ya. begal tersebut mencoba membunuhkan kepada kita, dan kita melawan begal tersebut. Begal tersebut dinyatakan meninggal oleh kita. Pertanyaannya, apakah kita termasuk melanggar hukum Indonesia? Oke. Pertanyaan itu nanti akan terjawab ketika saudara belajar hukum. Belajar tuh pelan-pelan Pak Sopir kan gitu. Karena kalau belum nyampe ilmunya dijelaskan, nanti pasti banyak pertanyaan. Agar kalian bisa jawab, ada bisa jawab tidak? Kalau saudara bisa jawab pertanyaan itu, untuk bisa jawab pertanyaan itu, saudara harus melewati PIH, PTHI, lalu hukum pidana di semester depan. Butuh 2 semester untuk menjawab satu pertanyaan. Oke? Kenapa pengacara itu dibayar mahal? Kan sekedar pertanyaannya sesimpel, Pak, ngurusnya simpel. Iya, untuk dapat sampai dia mengetahui itu dan mengurus itu, dia melewati fase yang panjang. Betul ya? Kita dibayar untuk ilmu kita, bukan dibayar untuk sekedar apa yang kita lakukan. Gitu. Itu bedanya orang berilmu sama orang kurang berilmu. Ya, orang berilmu biasanya sekali lagi ya. Ini dalam ilmu apa saja, bukan hanya ilmu hukum. Orang berilmu akan dibayar bukan hanya dari apa yang dia buat, tapi dari ilmu yang dia miliki. Sedangkan orang yang kurang berilmu, dia hanya dibayar, dihargai sebatas apa yang dia bisa buat. Tapi pertanyaannya, apakah yang berilmu pasti lebih kaya dibanding itu? Tidak. Jadi kalau saudara mau kuliah ini memilih untuk kaya, salah. Saudara ingin jadi orang berilmu yang levelnya tadi bisa jadi dihargai karena ilmunya. Tapi apakah pasti lebih kaya? Tidak. Ada lulusan SMA, lulusan SD lebih kaya. Sekali lagi itu 2 hal yang tidak sama. Dosen manajemen sebelah itu ilmunya banyak, tapi apakah kalau dia jualan itu lebih hebat dibanding orang yang jualan di luar? Belum tentu. Tapi apa berarti dia buruk? Tidak, karena dia mengikuti ilmu. Karena di luar mau menyembunyi juga ilmu juga, tapi ilmu praktis. Terkadang bisa jadi ilmu praktis itu lebih menghasilkan uang. Terkadang. Oh, selalu Pak, tidak. Buktinya di Indonesia ini yang menguasai uang itu hanya 5%. Bawah 5% itu menguasai uangnya lebih banyak dibanding 95% orang yang ada di Indonesia. Orang 5% itu uangnya lebih banyak dibanding 95% uang yang ada di uang yang beredar di 95%. Sekali lagi itu, saya menekankan saudara, kalau kuliah itu mau cari uang, saudara salah. Saya pernah misalnya cukur rambut. Dikira dosen itu gajinya gede. Enggak, saya pertama kali jadi dosen, itu gaji saya 2.700.000. Bersihnya cuma segitu, 2.700.000. Saya bukan pertama dosen, bukan sekarang ya. Pertamanya jadi dosen. Lalu saya potong rambutnya itu dia tukang potong rambutnya itu, tukang cukur rambutnya itu bukan di barber shop yang mahal, enggak, di tukang rambut yang kecek-kecek lagi dan biasa itu yang harganya cuma 10.000, 15.000. Lalu dia cerita kepada saya,
Dia itu habis sebelum jadi tukang cukur kerja di satu perusahaan, ya, lalu PHK. Kata dia lagi nyari-nyari kerja nih. Kemarin sudah ada yang ngawarin, tapi gajinya cuma 8 juta. Kalau 8 juta mending saya jadi tukang cukur aja, kata dia. Bayangkan, dia gitu, tukang cukur lulusan SMA itu ngomong begitu di depan seorang dosen lulusan S2. Saya ini lulusan Gajah Mada, S1, S2 saya jadi Gajah Mada. Saya kuliah di tempat salah satu tempat terbaik di Indonesia. Gajinya cuma segitu. Baper Pak, bukan. Saya cuma ingin menunjukkan kalau antara belajar berilmu sama beruang itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau saudara kuliah ini cari uang, saudara salah. Cari gelar, ya bisa. Tinggal kepada saudara, mau cari ilmu, mau cari uang, atau mau cari gelar saja, itu kembali kepada saudara. Itu ya Mas ya, saya jawab. Saudara akan bisa menjawabnya sendiri. Kalau klien nanya ke saya akan jawab itu. Tapi kalau mahasiswa ingin tahu begitu, caranya saudara serius belajar semester ini dan semester depan. Jadi saudara sendiri yang bisa menjawab. Oke, PTHI di sini nanti kita akan belajar hukum secara menyeluruh globalnya saja. Nanti baru akan dipelajari di setiap. Kalau bahasa gampangnya, PTHI ini kita belajar ringkasan saja, rangkuman saja dari masing-masing bidang hukum yang akan saudara pelajari. Ada berapa bidang hukumnya? Banyak. Tergantung kita mau membaginya dalam hal apa. Nanti kami akan comokkan yang menurut saya menarik saja. Sudah ada jawaban dari nanti. Lalu harapannya saudara dimulai pekan depan saudara bisa belajar open learning-nya, lalu bertanya dari hasil apa yang saudara pelajari di open learning tersebut. Jadi harapannya itu sekarang ini belum masuk penting. Jadi harapannya setelah pekan depan saudara saya minta untuk belajar apa yang open learning, lalu akan diberi kesempatan untuk bertanya terhadap materi yang tidak dimengerti. Kalau saudara tidak bertanya, ini saya wakil. Kalau saudara tidak bertanya, maka jatah saya yang bertanya. Oke? Pilihannya saudara mau tanya, atau saya yang bertanya. Oke, 40 menit berikutnya saya sekitar ini proposal. Oke, sekitar 40 menit lagi kita akan belajar tentang ini 1 sampai bawah 1 sistem. Kenapa ada kata pengantar tata hukum? Berarti kita sedang bicara 1 sistem. Sistem itu apa? Gitu, mulai dari pertanyaan. Sistem itu apa? Tahu sistem kan? Pernah dengar kata sistem? Udah berapa tahun kalian hidup dan mendengar kata sistem? Hah? Nah, pertanyaan sistem itu apa? Nah, mulai hari ini saudara mulai bertanyakan setiap definisi-definisi yang kalian punya. Sampai kata-kata yang kalian anggap sudah kami kenal, tapi ternyata tidak mudah mendefinisikan sesuatu. Apa Mbak? Sistem itu apa Mbak? Mas? Suatu satu kata ya betul. Satu kata. Apa? Satu apa? Apa? Sistem itu apa? Coba ulang seperti ada kata-kata yang saya pernah tadi.
Coba diulang. Ulang hasil baca saudara. Apa? Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Oke, berarti sistem itu dia kumpulan dari hal-hal yang lain yang dijadikan satu persatu itu membentuk satu sistem. Ya, kalau banyak tapi tidak beraturan, tidak dijadikan, itu bukan sistem. Oke, itu menurut satu definisi. Jadi bisa jadi satu definisi itu bisa jadi banyak definisi asalkan dua hal. Orang hukum mengenal definisi itu dari dua hal. Satu, definisi legal. Maksudnya apa? Definisi yang ada dalam peraturan. Nanti saudara akan temukan ada kata-kata sistem itu dalam beberapa undang-undang. Dan bisa jadi maknanya berbeda. Tapi menurut ini sistem itu dimaksud. Maknanya ini, menurut yang ini maknanya ini, menurut yang ini maknanya ini. Masing-masing menurut. Kedua, definisi yang kita sebut definisi dari doktrin dari para ahli. Siapa yang boleh mengatakan itu ahli? Siapa disebut ahli? Nah, itu nanti definisi yang muncul lagi. Kalau dalam dunia akademik, gampangnya para ahli itu para doktor, para guru besar yang definisinya banyak diikuti orang lain. Tidak semua ahli itu bisa kita ambil kata-katanya. Tapi kalau ada satu ahli, lalu itu diikuti, diamini, diiyakan oleh banyak orang. Salah satu bentuknya adalah dia dikutip oleh banyak orang. Nah, saat itulah definisinya masuk kategori definisi dari ahli. Jadi saudara bisa temukan definisi di sipil law. Ini kan kata-katanya banyak nih. Saudara-saudara bisa temukan nanti makna-maknanya ini. Jadi mulai saat ini belajar mulai mengidentifikasi sesuatu. Apa yang disebut dengan teori? Apa itu civil law? Apa itu common law? Apa itu sistem adat hukum Islam, hukum timur? Kalau kan Indonesia istilahnya sistem hukum Indonesia dan sebagainya. Nah, istilah-istilah inilah yang saudara perlu kuasai, bukan dihafal. Oleh karena itu, saya tidak memastikan itu kayak saudara anak SD yang apa itu benda adalah bla 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 yang kata-katanya persis sama di buku. Saya tidak butuh itu orang, kecuali dalam tulisan. Kalau tulisan saudara katanya kalau mengutip langsung. Boleh juga menggunakan cara bahasa Anda sendiri. Dari mana bisa menggunakan bahasa sendiri? Kalau saudara bisa memahami dan punya logika yang tepat untuk menjelaskan sesuatu. Ya. Dan tentu sekali lagi saya tidak menekankan saudara harus menghafal. Karena kalau dari tadi saya tidak dari awal kuliah hari ini kemarin saya tidak pernah mengucapkan kayak guru SD, SMP, SMA. Apa itu? Guru SD, SMA bilang pasti di awal kelas dia akan katakan kita pakai buku A, silakan buka halaman sekian. Menurut buku A. Kenapa? Karena rujukannya satu buku satu kelas itu sama. Kalau di kuliah tidak begitu, saudaraku. Saudara silakan mau pakai buku apa aja. Silakan pakai buku apa saja. Kami pun hanya membantu apa yang ada di saya bisa jadi di buku lain penjelasannya berbeda. Tidak apa-apa. Tapi saudara punya. Saya hanya mengantarkan saudara. Jadi dosen-dosen itu tidak memaksa kalian baca buku, silakan. Mau dibagi kami membaca buku itu suatu kebutuhan bagi saudara. Ibaratnya saya tidak memaksa saudara mau makan siang atau makan malam atau sarapan pagi ini. Tapi kalau saudara saya yakin saudara pasti butuh dan seharian akan makan, kecuali yang puasa atau yang diet. Jadi saya tidak memaksakan saudara baca buku, karena bagi saya kebutuhan saudara.
Terus sekali lagi bedakan saudara bukan anak SMA. Anak SMA itu belajarnya hanya dari apa yang ada di gurunya ajarkan. Semua yang gurunya ajarkan itu yang nanti akan keluar dalam ujian. Bukan gitu. Saya akan mengeluarkan ujian-ujian yang kadang tidak ada dalam teks. Tapi itu masuk dalam pembahasan yang mungkin saya sampaikan sedikit. Itu akan ditemukan di mana? Di buku-buku, di resource, di jurnal-jurnal, bahkan di YouTube, di video-video di TikTok. Silakan saja cari di mana pun itu. Sumber ilmu sekarang luas. Oke? Cuma saya agak sedih sih kita sama mahasiswa itu yang nggak tahu siapa yang sudah menamatkan buku dalam 1 bulan kemarin. Oke, saya perpanjang ini. Dalam 1 tahun ini sudah setengah, udah 29 ya. Ada yang sudah khatam 1 buku. Buku apa pun itu? Ada katakan? 1. Cuma 1. Khatamkan 1 buku aja. Buku apa saja? Entah buku cerita, buku apa, komik pun boleh. Ya, walaupun levelnya berbeda. Di situ saja sedikit yang saya sudah perluas komik dan apa itu sedikit. Kenapa? Karena banyak orang itu males baca. Gitu ya. Saya temukan ini fakta di mana? Masalahnya anak hukum, saudara salah tempat kalau malas baca di prodi. Gitu ya. Saudara akan salah tempat kalau malas baca. Kalau malas baca, saudara ambil prodi olahraga. Itu nggak banyak teksnya, saudara suruh gerak-gerak. Ya, yang malas gerak itu tetap di prodi ini. Ya, hobinya rebahan, tapi rajin baca. Saya wanti-wanti di awal, bukan nanti, di awal sekarang. Agar kalau kalian salah jurusan itu bisa segera pindah atau sesuaikan dengan saudara yang harus adaptasi terhadap apa yang dibutuhkan di dunia perkuliahan, khususnya di prodi. Salah satu kemampuannya tadi ya saya sudah spill beberapa hal ya. Contohnya adalah bagaimana kita menggunakan logika, bagaimana kita mengetahui definisi-definisi, bagaimana kita sekarang dituntut untuk banyak baca. Coba bayangkan, saya semalam rapat, saya seorang pengacara. Saya kemarin dapat berkas tebalnya segini. Lalu saya bilang, saya malas baca. Padahal saya harus selesaikan itu dalam 1 hari, 300 halaman. Bisa? Klien saudara bilang, pokoknya harus bisa. Nggak bisa nggak usah apa. Kalau kalian bilang, aduh saya malas baca pak, ya saudara tidak cocok ada di. Itu ya, yang malas baca itu saya tidak menjudge saudara, tapi saya coba kasih tahu jurusan ini itu butuh saudara banyak baca. Kalau saudara malas baca, ya pilihannya 2, saudara pindah dari jurusan ini atau saudara ubah gaya saudara sekarang mulai rajin baca. Malas baca ada caranya. Ada caranya untuk yang malas baca. Salah satunya yang saya dulu mengajarkan kepada beberapa teman saya adalah saudara cari PDF itu, saudara masukkan ke beberapa aplikasi, mau di HP, mau di laptop, dia audio book. Jadi dia akan membacakan yang kayak itu loh, kayak di video-video tertentu yang teksnya kan kata-katanya ada yang ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ngomongnya datar banget gitu. Nah itu dia pakai aplikasi itu, dia membacakan teks yang dia input lalu dibacakan. Kalau kalian malas baca gitu, kopas lalu dengarin. Malas juga dengarin, bosan pak, ya sudahlah, nggak tahu lagi caranya. Terus, saya biasa belajar, saya perjalanan 1 jam ke Tenggarong. Itu biasanya saya carikan tentang materi tertentu. Itu nggak bebas saja, nggak dengerin lagu gitu, enggak. Saya dengerin satu tema pasti, entah di YouTube, entah di mana, di podcast, saya dengerin. Itu cara saya, minimal saya akan belajar dalam 2 jam 1 hari. Kapan? Perjalanan berangkat, pelajaran
pulang. Saya belajar minimal 2 hari, 2 jam sehari di luar. Ya. Gimana? Dari perjalanan 1 jam berangkat, 1 jam pulang ke rumah saya. Apa saya kalau kayak gitu ngantuk pada saudara? Cari cara sendiri lah saudara. Cari cara saudara. Tapi saya mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi anak hukum rajin membaca entah bagaimana caranya. Kayak sistem hukum. Sistem sini dimaknai sebagai satu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Sistem hukum jadi kesatuan, ya, seperti banyak ada sesuatu dari berbagai unsur atau bagian yang saling berkaitan erat satu sama lainnya, sehingga ia bisa dinilai sebagai satu sistem. Dalam sistem hukum, kata Pak Friedman, di salah satu, ya contoh ya, kata Pak Friedman, namanya Pak Friedman ini, mungkin orang orang Mutai sepertinya, Lawrence Friedman, itu dia bilang sistem itu hukum itu terbagi dari 3. Nanti para ahli yang lain bisa jadi mendefinisikan lain. Jadi saudara ketemukan menurut siapa sistem hukum. Jadi belajar dalam perkuliahan nanti bertemu. Saudara akan mulai belajar bahwa ketika berpendapat bisa jadi pendapat saya dan dia berbeda. Tapi kita perlu mengklarifikasi, oh kenapa saya berpendapat seperti ini? Karena menurut saya berpendapat tentang sistem hukum begini. Karena saya merujuk pada pembagian sistem hukum menurut Friedman. Kalau teman saudara bicara berbeda, kita akan klarifikasi. Jadi apa? Oh dia ternyata sistem hukum menurut misalnya Nawaski, saya ada orang lain. Gitu ya, para tokoh yang lain. Menurut Friedman ini banyak dikutip. Ya, hukum itu terbagi 3: substance, structure, culture. Dia bicara substansi, dia bicara struktur, dia bicara kultur. Apa itu? Substansi ini bicara tentang aturan hukumnya seperti apa. Kalau saya kan orang pidana, saya akan bicara misalnya substansinya diatur dalam undang-undang. Kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang tentang pidana korupsi itu bicara tentang substansinya. Oh korupsi itu dilarang begini. Yang dimaksud korupsi itu ini. Siapa yang bisa korupsi begini. Lalu kita bicara tentang strukturnya. Struktur ini bicara tentang aparatur siapa saja. Oh di dalam pidana ada polisi, ada kejaksaan. Polisi itu diawasi. Siapa yang mengawasi perilaku polisi? Di internal ada. Kalau di eksternal dia punya namanya kompolnas. Sama begitu di tentara ya, dalam pidana militer ada propam, ada pengawas kayak gitu. Nah itu bicara ada kejaksaan, ada KPK misalnya. Ada pengadilan, itu bicara tentang strukturnya. Sedang culture-nya bicara tentang bagaimana dia berjalan. Oh di Indonesia itu begini. Nanti orang akan menganalisis satu sistem hukum penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia itu begini. Dinilai menurut Friedman dari 3 hal. Oke, dari dasar 3 ini kita akan melihat ada 4 sistem hukum yang besar di dunia. Sekali lagi, ini klasifikasi yang tak usah dipotong, ada di jawaban pentingnya. Ya, bisa saja. Dicatat pun tidak penting. Kalau yang ada di depan sini tidak penting dicatat. Kalau ada kata-kata saya yang mau dicatat, silakan. Kalau yang ada di sini itu semua ada jawaban learning. Ya. Di dunia ini ada 4 hukum besar. Sistem hukum secara umum ada 4 yang besar. Apakah lebih Pak? Sejatinya ada lebih dari sini, tapi yang banyak. Dan kita itu membahas sesuatu itu kadang secara general saja. Yang mana yang banyak? Ada 4 yang banyak.
Yang paling terkenal dua sebelah kiri ini, civil law, common law. Dua ini ada tapi tidak terlalu terkenal dan tidak banyak dibahas di Indonesia. Yang akan terbahas sedikit di sini, tapi yang ini tidak akan dibahas di Indonesia. Tapi you harus kenal saja. Anda tidak mengetahui bahwa sistem ini ada. Ada yang tahu? Saya kasih waktu 2 menit googling tentang 4 kata. Apa aja saja saya tahu. Saudara dapat apa tentang 4? Oke, ada 2 menit. Dapat apa? Oh, Pak, dapatnya masih sedikit. Apa yang dapat, Pak? Dapat tentang apa? Bingung, Pak? Apa, Pak? Minimal pernah nyari ya. Oke, masih bingung? Oke, saya jelaskan saja. Ternyata kan belajar nggak gampang kan? Saya mencoba menggampangkan ini kepada saudara. Kalau saudara baca teksnya bingung, caranya begitu. Bijak belajar dulu, yang bingung tanya. Sering terjadi mahasiswa itu jadi sudah diajarkan dosen, nanti belajar lagi. Jadi saya nggak tahu yang di situ. Kan udah 12 sudah lewat. Nah, caranya kita merubah tuh Pak D. Saudara kita belajar dulu nanti opening. Apa yang saudara nggak paham, mau di opening, mau di buku tentang tema itu, silakan tanya ke saya. Kalau saya tahu, saya jawab. Belum tentu juga semua hal yang saya tahu kan. Jadi proses dosen itu ya belajar saja. Sekali lagi, karena sumber ilmunya banyak, saudara itu kita saling berlomba cari sumber ilmunya. Saya membantu saudara, mengantarkan saudara ketemu sampai sumber ilmunya, lalu cari. Ada yang bingung, ibaratnya saya itu guide saudara, guide yang ngajak saudara untuk kesini. Kalau ada saudara bertanya, tapi kalau saudara tidak bertanya dan tidak tertarik, ya tidak apa-apa juga, itu sejahat saudara. Nilainya sebatas seadanya, dia itu pilihan saudara. Oke, ada 4 ini dalam waktu 20 menit ini saya akan coba jelaskan. Ada 4 sistem besar. Kamu dulu di Eropa ini merujuk pada sistem yang awalnya berkembang di Eropa. Ilmu hukum itu mayoritasnya itu adalah bekas dari Eropa. Kenapa? Kayak di Indonesia
itu adalah jajahan Belanda. Sistem hukumnya kita menurut atau ikut atau bahasanya mewarisi atau ya sedikitnya nyontoh apa sistem hukum yang dulu muncul di Belanda. Ya di belakang itu yang mau ribut sendiri silakan keluar aja. Saya tadi sudah nyampaikan di pertemuan. Saya tidak pengen ada yang ngobrol di kelas saya. Kalau mau ngobrol via chat atau kalau pengen ngobrol di luar, saya tidak ada yang lain terganggu dengan saudara. Saya sampaikan di awal-awal. Karena saudara anak hukum, kalau anak hukum melanggar hukum itu lebih buruk gitu berarti. Oke? Masih mau ngobrol di belakang? Dari tadi saya sudah 10 menit melihat saudara ngobrol di belakang. Itu ya. Kalau nggak mau di kelas saya nggak apa-apa, silakan keluar. Saya tidak memaksa saudara ada di kelas saya, gitu ya. Di kuliah ini memang saya tidak memaksa saudara masuk ke kelas saya, enggak. Silakan keluar. Saya akan kasih dari saudara itu apa gitu. Fair saja. Saudara mau nilai A, masuk kelas saya. Nggak mau silakan di luar. Gampang itu ya. Jalannya. Tadi suruh nyari nggak juga dapat. Ngobrol sendiri. Kan gitu. Oke. Civil law dan common law ini berangkat awalnya dari penjajahan kolonialisasi. Civil law ini merujuk pada negara Eropa daratan. Sedangkan common law ini sebenarnya awalnya merujuk hanya pada Inggris. Dua ini punya sistem yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan sedikit berbeda. Sehingga yang banyak dijajah oleh Spanyol, Portugis, Jerman, Prancis, Belanda yang kita itu akan mengikut sistem yang namanya civil law. Sedangkan yang dulu gampangnya dijajah oleh Inggris atau negara yang pernah dijajah Inggris lalu menjajah lagi. Ada yang tahu negara yang pernah dijajah Inggris lalu dia berubah jadi penjajah? Mana? Negara yang pernah dijajah Inggris dia memakai sistem Inggris lalu dia jadi berubah jadi penjajah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Negara dulunya dijajah Inggris lama, sekarang lalu dia berubah jadi negara besar dan dia menjajah negara lain juga. Yang tahu? Oke, dalam sejarah kita temukan negara itu adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat itu mayoritasnya dijajah oleh Inggris, sehingga mereka menggunakan sistem yang dipakai Inggris. Lalu mereka menyebarkan menjajah, Amerika itu menjajah beberapa wilayah, termasuk kalau paling dekat kita tuh Filipina. Filipina itu lama dijajah Spanyol, lalu nanti banyak dijajah di akhir-akhir dijajah oleh Amerika. Itu negara itu memberikan Inggris lalu bawahnya turun ke bawah. Itu memberikan satu sistem hukum yang berbeda yang kita kenal dengan nama common law. Sedangkan dua ini selalu muncul tetap, tapi bukan berdasar penjajahan. Dia coba bayangkan yang di atas ini kan penjajahannya mau di Asia dan Afrika dan Amerika itu juga kan. Yang ini juga menyebar di wilayah Amerika, Asia dan di wilayah. Ini terdekat dari kita itu negara yang besar adalah India. India itu jajahan Inggris yang mengadopsi common law. Sedangkan dua ini itu adalah negara-negara yang mungkin dulu dijajah atau tidak, tapi tetap sampai saat ini menerapkan hukum Islam. Yang paling terkenal beberapa bulan tahun ini, setahun terakhir itu adalah Qatar katanya ya. Qatar itu ramai karena ada World Cup Piala Dunia tahun kemarin. Di Piala itu ada isu yang ramai kemarin. Isu yang ramai saat itu adalah LGBT.
Qatar melarang segala simbol-simbol itulah yang ditolak oleh timnas Jerman, makanya mereka pulang duluan. Mereka nggak betah di Qatar. Alasannya adalah memang tersingkir. Sistem hukum. Sekarang ada sistem hukum sosialis yang dulu pernah jaya besar di Uni Soviet, sekarang diterapkan di beberapa saja, di beberapa negara saja. Ada di Korea Utara misalnya. Sebagian hukum Cina masih menganut sistem ini, sebagian di Rusia, lalu di beberapa negara yang tipikalnya adalah negara sosialis punya sistem hukum yang berbeda. Apa bedanya? Contoh-contohnya ya. Kalau common law, berangkat dari common law sistem utama common law itu adalah jurisprudensi, atau kita sebut gampangnya adalah putusan pengadilan. Apa yang hukum disebut hukum itu apa yang ditetapkan di pengadilan. Jadi pembuat hukum yang utama itu bukan legislatif, tapi hakim. Sehingga peradilannya punya peran strategis, sehingga hukumnya itu bukan mengatur umum, bla 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 barang siapa begini. Seseorang itu dihukum karena pencurian, karena sebelumnya sudah pernah ada orang dihukum pencurian, sehingga pencurian itu dilarang melalui putusan hakim. Jadi kalau memutus orang, kenapa orang di pencurian itu dihukum 10 tahun? Karena pencuriannya sama dengan pencurian yang pernah diputus sekian ratus tahun yang lalu, sehingga dia dihukum. Kalau kita itu makanya civil justice. Orang itu dihukum kenapa? Karena melanggar undang-undang ini. Kalau di negara common law yang utama kayak di Amerika, karena ada jurisprudensi. Saudara kalau mau belajar sistem hukum ini paling dekat di kita adalah di Malaysia. Jadi negara-negara yang berpatokan pada pengadilan ini cirinya adalah salah satu profesi paling utama dia adalah lawyer, advokat. Mayoritas presiden Amerika, Barack Obama, wakil presiden sekarang, itu profesinya adalah lawyer. Kenapa di negara mereka peran strategis, punya peran besar itu adalah pengadilan. Konkret, jadi hakim itu terikat ketika misalnya ada satu perkara korupsi, masukkan ke pengadilan. Hakimnya tidak buka undang-undang dulu. Hakim akan cari putusan yang lama. Bayangkan, sekarang sih gampang, bisa search pakai komputer. Karena dulu mereka baca berkas. Jadi kalau ujian, cerita orang-orang yang belajar di negara itu dulu, itu mereka bawa berkas tebal-tebal sih. Kenapa? Dia dicari putusannya, putusan pengadilan, jurisprudensi. Itulah saya katakan, kita ini termasuk yang lebih ringan dibanding negara-negara ini. Yang mau belajar ke negara-negara ini dan tidak mau suka baca, udah pulang aja. Bacanya lebih ngeri dibanding kita. Jadi kita merasa berat bacanya di negara-negara ini. Seorang lawyer itu pembaca yang sangat persis, dan dia harus punya level bahasa Inggris kan, negara-negara bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang tinggi. Jadi kalau kuliah teknik itu butuh IELTS 6 sampai 6,5, orang hukum itu 7 sampai 7,5 di Oxford. Yang nilainya di atas 7 IELTS, tahu IELTS kan? Tahu IELTS? Aduh, ini boleh. Sekarang TOEFL itu yang dikata TOEFL tahu? TOEFL itu TOEFL yang ITP yang kalian tulis apa yang pakai teks itu tidak lagi berlaku di dunia internasional. Sekarang yang berlaku itu IELTS atau TOEFL TVT, komputer ya, tes komputer, dan ada speaking, ada writing. TOEFL yang biasa kalian kerjakan kan cuma ngidei pilihan ganda kan? Itu udah nggak laku lagi di dunia internasional. Kalian jangan mudah. Yang berlaku di dunia itu sekarang namanya IELTS. Dan ibaratnya kalau disetarakan IELTS, anak kuliah teknik, anak kuliah beberapa yang sains itu, orang kan anggap yang susah itu anak IPA itu. Bukan, anak IPA itu bahasa Inggris butuh gampang kalau di luar negeri. Mereka butuh kalau TOEFL paling cuma 550. Udah susah tuh Pak. Orang hukum itu butuhnya 600 ke atas.
Jadi kalian ini kalau di luar negeri orang tahu, orang-orang pintar semua. Kenapa? Lebih susah masuknya orang hukum dibanding fakultas teknik, fakultas kesehatan. Yang susah itu hanya kedokteran. Jadi itu kedokteran juga butuh 7 IELTS. Sama orang hukum yang susah bahasa Inggris itu cuma orang hukum, orang kedokteran sama nih orang bahasa Inggris literatur. Itu aja. Yang lain itu levelnya sama. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau belajar di negara-negara ini, dan juga sama mau perumahan, saya bisa ngomong 3 jam, oke? 5 menit lagi. Tuh. Ya, makanya hukum itu berpatokan pada praktisi hukum. Di dunia ini, di negara-negara ini, mereka pokoknya adalah praktisi hukum. Sedangkan kita, sumber hukum utamanya itu civil law system, itu adalah undang-undang. Maka pengadilan itu hanya menjalankan apa? Undang-undang itu lebih. Tidak terikat pada, kalau dulu hakim pernah kita temukan itu ada maling ayam dihukum 10 tahun. Sebelah sana maling yang sama maling ayam juga dihukum 3 tahun. Apakah salah hakimnya? Tidak. Di Indonesia hukum itu tidak terikat aturan putusan hakim yang lain. Kalau ada koruptor sama-sama korupsi 1 miliar, yang satu dihukum 7 tahun, yang satu dihukum 3 tahun, itu tidak masalah di Indonesia. Karena hukum hakimnya tidak terikat. Nah, itu kalau kalian mau belajar, ini orang di luar hukum banyak nggak tahu. Ilmu hukumnya di sini. Kalau kita tuh tidak terikat. Orang di luar sana obrolan di warung kopi, obrolan nggak adil. Kenapa? Karena mereka hanya belajar pengetahuan hukum, bukan ilmu. Nah, ini kalau sudah naik level, kalau ngobrol sama mereka jelasin, nggak gitu pak. Nih saya mahasiswa hukum, saya jelasin juga. Nah, gitu. Kalian levelnya berbeda. Ada sistem hukum. Ini penting. Kata-kata konkret dan kasuistis. Di common law itu bicara tentang putusan-putusan tertentu, perkara-perkara tertentu. Oh, menurut perkara A lawan A itu aturan hukumnya begini. Nanti kan kalau saudara belajar di negara common law, siapa tahu sini ada mau kuliah ke Amerika, mau kuliah ke Inggris dan sebagainya. Nah, kalau di sini hukumnya itu sifatnya abstrak. Apa yang dimaksud dengan abstrak di sini? Undang-undang itu kan tidak bicara tentang mahasiswa hukum S1 bernama A, bukan. Sedangkan kalau di sini putusan itu kan bicara si A usianya sekian melanggar aturan. Putusan bicara konkret. Sedangkan abstraknya bicara barang siapa. Setiap orang yang melakukan barang siapa mengambil barang orang lain, milik orang lain untuk tujuan dimilikinya, diancam dengan pidana penjara, bla 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 bla. Itu bicara abstrak. Kenapa? Tidak bicara ke siapa orang tertentu, tapi siapa saja yang memenuhi satu istilahnya kita pakai namanya adalah delik tertentu dalam pasal. Delik pasal. Pasal itu ada delik. Apa itu Pak? Itu istilahnya ya. Biar pengantar kan ini kalian kenal ada istilah yang banyak yang kalian membingungkan. Nanti kan saudara paham sendiri ketika sudah sampai pada ini lagi kita bandingkan ya. Hukum itu dikembangkan oleh hakim dan praktisi hukum. Sedangkan di Indonesia kita bicara hukum pasti bicara tentang DPR, Presiden, Kenapa? Karena dibentuk oleh para lembaga legislatif atau kita sebut sebagai legislator, pembuat undang-undang. Isunya akan banyak di sini. Sedangkan kalau di sini isu hukumnya akan banyak membicarakan. Tiba-tiba dosen datang, bicara, ini ada putusan hakim terbaru. Oh, ini ada putusan hakim terbaru. Dia mengupdate terus. Sekarang ini mulai, tapi
hukum civil law dan common law ini mulai garis batasnya itu mulai kalau dulu sangat strict, sekarang mulai saling sama. Di negara common law akan mulai banyak undang-undang, dan di negara kita akan mulai banyak membahas putusan hakim. Ada yang tahu putusan hakim apa yang paling banyak dibahas di Indonesia? Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi itu banyak membatalkan pasal yang dibuat oleh legislator, sehingga dia seakan-akan hakim yang mengembangkan hukum. Hukumnya nggak boleh gitu. DPR salah, presiden salah, aturannya harusnya begini dan begitu. Itu dikembangkan oleh hakim-hakim konstitusi. Jadi sekarang pembahasan tentang ini banyak dibahas di berkaitan ini. Walaupun itu gayanya common law, itu banyak dibahas di negara kita merujuk pada putusan-putusan hakim konstitusi. Oke, biar kalian pusing sekarang, ini mengenalkan saja, akan masuk detailnya itu pada. Oke, 3 menit lagi saya punya waktu. Saya akan bicara 2 sistem. Ada sistem hukum sosialis dan sistem hukum Islam. Hukum sosialis ini, negara komunis lah gampangnya. Ya, hukum itu punya siapa? Kalau ini punya para hakim, ini punya paranya legislator. Kalau ini punya siapa? Iya, punya Kim Jong Un itu. Kim Jong Un bilang iya, ya, enggak. Terpusat sekali. Nah, gampangnya gitu ya. Dibuat oleh legislator, iya, tapi legislatornya terbatas orang itu. Orang-orangnya dia juga. Negara kita ini pernah sedikit mendekati itu. Era apa? Era Soekarno dan awal-awal dan sebagian era Soeharto, yang mana hukumnya dikuasai Soeharto juga. Dekat dengan gaya hukumnya, siapa perintah penguasanya, kurang demokratis. Apakah ini selalu buruk? Belum tentu. Kalau kebetulan pemerintahnya ini, presidennya atau rajanya itu orang baik itu. Tapi kalau lagi sial katanya buruk sekali. Jadi sekali lagi, jangan mengatakan ini komunis ini secara akademik ya pasti buruk, tidak. Cuma ini nasib-nasiban. Nasibnya ketemu yang baik ya baik, ketemunya Kim Jong Un ya kayak gitu. Ya. Terakhir, ini hukum Islam berlaku di beberapa negara. Terdekat kita ada di atas kita sana, di utara kita, di mana? Di Brunei Darussalam. Teman saya sekarang ada berangkat ke Brunei dan ditanya-tanya lah. Maka negaranya makmur sekali. Nah, orang bilang semuanya dan dia kasih di sana. Jadi hukum Islamnya itu sumber hukum utamanya adalah Quran. Pembentuknya bukan legislator, bukan hakim, tapi apa yang pokok asasnya diperintah dalam detailnya lebih spesifik. Nanti saudara akan pelajari dalam mata kuliah usul fikih. Oke, tepat 9 terakhir. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, pekan besok nanti ya. Saya upayakan pekan ini sudah saudara masuk ke learning. Silakan pelajari pertemuan 1 sampai 4. Nanti saya pilih saudara bertanya, susul pertanyaan, atau saya yang bertanya. Pertanyaannya bukan pertanyaan mengada-ngada, tapi pertanyaan yang memang saudara pengen tahu dan saudara belum tahu jawabannya. Saya akhiri, tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.